saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus. Renungan firman hari ini adalah berbicara tentang berbohong atau tidak jujur. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari satukan hati kita untuk benar-benar mendengarkan firman-Nya dan kita bisa mendapat hikmat dari renungan firman yang akan kita perdengarkan saat ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur buat berkat hari ini. Kasih-Mu selalu melimpah atas hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami semakin dekat kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di zaman sekarang ini, sepertinya sudah sulit untuk menemukan orang yang jujur. Bagaimana tidak? Di media sosial saja seperti Facebook, TikTok, IG, dan semacamnya, orang rela berbohong di status atau story-nya. Dalam hal bisnis pun, banyak sekali penipuan lewat SMS maupun media sosial yang ada. Namun mereka menganggap hal tersebut menjadi sebuah kewajaran di zaman sekarang ini. Bahkan sampai ada pernyataan bahwa orang yang jujur akan hancur dan tidak maju-maju. Tetapi mereka yang seperti demikian pada umumnya memiliki beberapa alasan untuk berkata tidak jujur. Mulai dari menghindari perasaan tidak enak, ingin merasa lebih dihargai, atau membuat orang lain merasa kagum supaya diakui, untuk mendapat keuntungan, untuk mempermainkan hati si pendengar, dan banyak lagi alasan lainnya. Ada kalanya berbohong mungkin dilakukan demi kebaikan, atau yang sering disebut istilah white lies. Berbohong merupakan masalah besar bagi banyak orang, termasuk saya dan saudara, dan juga termasuk orang-orang Kristen. Jangan berbohong adalah salah satu dari 10 perintah, tetapi banyak orang Kristen seperti saya dan saudara pun mengalami kesulitan dengan perintah ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak diperbolehkan untuk berkata bohong atau memiliki sikap tidak jujur seperti yang diajarkan di dalam firman-Nya. Jadi saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita agar saudara dan saya dapat memahami dan semakin mengerti kehendak Tuhan tentang larangan berbohong atau tidak jujur. Kitab Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Dalam Amsal 12 ayat 22 ini, orang yang dusta bibir sama artinya dengan orang yang tidak menepati janji, dan hal itu merupakan kekejian bagi Tuhan, atau Tuhan sangat membencinya. Bukan hanya karena dusta atau ingkar janji merupakan pelanggaran terhadap hukum-Nya, melainkan juga karena hal itu dapat menghancurkan masyarakat. Sebaliknya, orang yang berlaku setia atau orang yang memegang janji diperkenan Tuhan atau Tuhan senang atasnya. Ia akan menjadi berkat bagi orang lain dan mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian kita akan membuka dari kitab Imamat 19 ayat 11. Di sana dikatakan, "Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya." Kemudian firman berikutnya dari kitab Amsal 14 ayat 25. "Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat." Firman Tuhan di dalam Amsal 14 ayat 25 ini hendak
mempertentangkan antara saksi yang setia dan saksi dusta. Saksi yang setia adalah seorang yang terus bertahan untuk menyatakan kebenaran. Ia disebut menyelamatkan hidup, karena ia dengan tulus dan setia rela menghadapi bahaya demi mengungkapkan kebenaran dan menyelamatkan mereka yang menderita karena tuduhan palsu. Sebaliknya, seorang saksi dusta merancang kebohongan dan lalu menyemburkannya dengan cara yang teramat meyakinkan demi kehancuran orang yang tidak bersalah. Orang seperti ini disebut sebagai pengkhianat. Ia tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Hatinya tidak akan memiliki kedamaian karena penuh kedengkian. Akhirnya, kehancuran menantinya. Saudaraku, firman selanjutnya kita akan buka dari kitab Yesaya 59 ayat 2-3. Firman-Nya tertulis demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Kemudian, mari kita buka kitab Yohanes 8 ayat 44. Di sana dikatakan, Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dan yang terakhir, saudaraku, firman yang bisa kita perdengarkan saat ini untuk menjadi pelita dalam kehidupan kita dan mampu menguatkan iman percaya kita, terambil dari kitab Yakobus 3 ayat 14. Firman-Nya tertulis demikian. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Dalam kitab ini, Yakobus mengajarkan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri bukanlah karakter dari seorang yang berhikmat. Jadi, seorang yang pintar dan cerdas namun ia sombong dan suka berbohong, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak memiliki hikmat. Iri hati dan keinginan untuk memegahkan diri bersumber dari nafsu manusia yang distimulasi oleh pekerjaan setan yang kemudian membuahkan kekacauan dan segala perbuatan jahat. Saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, demikianlah beberapa ayat firman yang bisa kami bagikan untuk meneguhkan iman kita agar semakin mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita sebagai orang Kristen disukakan oleh Tuhan. Masih banyak lagi, saudaraku, firman Tuhan di dalam Alkitab tentang larangan berdusta. Mari, saudaraku, agar kita semakin tekun membaca Alkitab kita. Demikianlah renungan firman hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami perdengarkan saat ini. Kiranya apa yang Engkau firmankan boleh kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Amin.